Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa amma man tagha wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Sebagaimana biasa di Sabtu pekan ketiga, jadwal saya untuk sharing ilmunya. Alhamdulillah di Sabtu ketiga bulan Oktober ini bisa terlaksanakan. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita, langkah-langkah kita untuk terlaksananya taklim ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, untuk materi sharing di subuh pagi hari ini, tadi di muqaddimah saya membacakan 4 ayat, 5 ayat dari surah An-Nazi'at, ayat ke-37, 38, 39, 40, 41. Fa'amaman tagha, adapun orang yang melebihi batas, wa asarul hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jannata, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat kembalinya. Yang kelompok kedua, wa amma man khofa, adapun orang yang takut maqama rabbih, akan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Ada suatu kisah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah untuk membangun masyarakat baru di Madinah, maka program pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Beliau mencari-cari tanah buat membangun masjid. Setelah didapat tanah, dibangun masjid. Nah, program kedua
yaitu mu'akhad. Jadi strategi dakwah Nabi di Madinah, langkah pertama membangun masjid sebagai pondasi untuk membekali manusia untuk mencetak SDI sumber daya insani yang berbasis masjid. Nah, kemudian langkah kedua yaitu mu'akhad, mempersaudarakan orang Mekah dengan orang Ansar. Tujuan Rasulullah tuh mempersaudarakan tuh kaum Muhajirin sama Ansar. Nah, ini sebagai langkah kedua strategi dakwah untuk memperkuat dari dalam, dan mu'ahad ini berhasil ke depannya. Jadi di internal umat Islam dikuatkan dulu untuk bisa kuat keluar, harus kuat dari dalam dulu. Tidak bisa kuat menghadapi orang luar, di dalam tidak kuat. Maka Rasulullah melakukan langkah kedua, mu'akhad, mempersaudarakan kaum muslimin antara Muhajir dengan Ansar. Dengan dipersaudarakan, terbangunlah ukhuwah, jiwa akhlak persaudaraan, saling memperhatikan, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Di antara yang dipersaudarakan, Rasulullah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi dimuakhadkan, disaudara angkatkan. Jadi kalau sekarang yang terkenal kan anak angkat, ada saudara angkat. Jadi saudara angkat, dulur angkat, saudara angkat. Nah, kalau anak angkat Rasul juga kan punya anak angkat Zaid bin Harisah. Nah, saudara angkatnya sama seperti anak angkat itu. Jadi untuk lebih full dalam menyayangi, maka dianggap sebagai anak, dianggap sebagai saudara, bukan saudara, tapi dianggap sebagai saudara untuk lebih dekat, lebih terjalin hubungan emosional. Nah, berhasil langkah mu'akhad di internal umat Islam, saling mencintai, jadi kuat. Nah, suatu hari karena sudah lama tidak bertemu Salman dengan Abu Darda karena berjauhan tempat, maka Salman berkunjung. Sono sudah kangen, berkunjung ke rumah Abu Darda. Nah, begitu berkunjung ke rumah Abu Darda, tidak didapati Abu Darda, yang ada hanya istrinya. Salman bertanya, kemana saudaraku Abu Darda? Sahur istrinya, saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh lagi kepada dunia. Dia siang malam di masjid. Saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh lagi kepada dunia. Siang malam dia berada di masjid.
Abu Darda untuk memanggil Abu Darda. Begitu dikasih tahu tuh ada Salman, baru Abu Darda mau keluar dari masjid. Biasanya mah oleh istrinya mah kebutuhan. Begitu datang temannya atau saudaranya merasa kangen, sono, rindu, maka Abu Darda keluar dari masjid dan menemui tuh saudara angkatnya. Kemudian melepas Sukasono Karindo. Kemudian Abu Darda menyuruh istrinya untuk memasakkan. Setelah matang, kemudian oleh istrinya disuguhkan, dan Abu Darda mempersilahkan kepada Salman untuk memakannya. Salman tidak mau kecuali dibarengi. Kata Abu Darda, saya sedang sahur. Kata Salman, bukan. Awalnya Abu Darda tidak mau, akhirnya mau karena ya kalau kamu tidak mau, saya tidak akan makan. Jadi kalau kamu tidak mau, saya tidak mau makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan sahurnya dan menemani makan bersama Salman, saudara angkatnya. Salman sengaja bermalam di rumah Abu Darda, ingin tahu tuh bagaimana tuh sholat malam temannya itu, saudaranya itu. Kata istrinya, kalau malam sepanjang malam dipakai sholat, tidak tidur. Kalau siang dipakai sahur, terus sahur. Nanti ada beberapa sahabat Rasul, Abu Darda, Abu Dar, Salman, ini orang-orang yang zuhud, di sahabat-sahabat yang zuhud, meninggalkan dunia, sudah memfokuskan akhirat. Ketika masuk waktu malam, benar menurut istrinya sepanjang malam dipakai sholat. Baru juga awal malam Abu Darda sudah bangun untuk sholat malam. Maka oleh Salman ditarik tangannya, tidurlah, malam masih panjang. Abu Darda tidur, tapi tidur udah biasa sholat malam. Tidak lama bangun lagi, oleh Salman ditarik lagi tangannya, duduk tidur, malam masih panjang. Tidur Salman Abu Darda dan tidur. Masuk sepertiga malam akhir, baru Salman bangun. Yuk kita sholat sekarang waktunya untuk sholat. Nah, itu tamunya itu bentuk kasih sayang, bentuk kanyangan. Maka kedua-duanya sholat. Kemudian ke masjid subuhnya dan langsung lapor ke Nabi. Jadi ngadu Abu Darda, ngadu karena mengadukan temannya Salman mengatur. Oleh Nabi dijawab, Salman saudara Salman benar. Rasulullah, untuk Tuhanmu ada hak, untuk dirimu ada hak, untuk keluargamu ada hak. Berikan hak kepada masing-masing pemilikmu. Ati kula bihakin hakku. Berikan hak kepada masing-masing pemilikmu.
tidak dianggap benar, bukan tidak dianggap baik, tidak dianggap benar. Jadi parameternya bukan baik benar, tidak dianggap benar oleh syariat seseorang di masjid terus siang malam. Jadi di masjid terus siang malam tidak dianggap benar. Jadi ada waktu di masjid, ada waktu di luar masjid. Apalagi seseorang di luar itu ke masjid-masjid, komo itu ingat ke masjid. Nu di masjid doa terus ingat keluar tidak boleh. Apalagi di luar itu ingat ke masjid. Itu apalagi itu mah tidak boleh pisah. Jadi ada waktu kapan ke masjid, kapan keluar dari masjid. Tuh, berikan hak kepada masing-masing pemilik. Ada hak Allah, ada hak diri, ada hak keluarga. Ada waktunya ke masjid, ada waktunya ke pasar, ada waktunya kerja. Di masjid ada rahmat Allah, di luar ada karunia Allah. Kita butuh rahmat, butuh karunia. Kita butuh masjid, butuh luar masjid. Nah, tapi porsinya tuh di surah An-Naji'ah tadi tetap harus mengutamakan akhirat. Kalau mengutamakan dunia, porsinya neraka jahim tempat kembalinya. Diulang di kita ada istilah harus seimbang. Kudu balance harus seimbang antara dunia sareng akhirat. Ari saur Quran harus mengutamakan akhirat. Kalau mengutamakan dunia, neraka jahim tempat kembalinya. Fa'amman togo, adapun orang yang melebihi batas. Yang bagaimana yang melebihi batas itu? Wa asarul hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia. Fa inna jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat kembalinya. Melebihi batas, mengutamakan dunia, neraka jahim tempat kembalinya. Kelompok kedua, wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang kelompok kedua yang takut akan kedudukan Tuhannya dan mengelola diri, wa nahan nafsa, mengelola diri dari mengikuti hawa nafsu, maka surga tempat kembali. Nah, ini mengelola diri dari mengikuti hawa nafsu, menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsu yang membuat seseorang celaka. Maka hawa nafsu tidak boleh diikuti, harus dikelola, diarahkan. Kalau hawa nafsu diikuti, itulah yang membinasakan seseorang, mengikuti hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf diperdaya oleh Zulaikha, Nabi Yusuf manusia, Nabi Yusuf juga walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf juga tertarik oleh Zulaikha, tertarik. Dan normal Zulaikha gelis. So Nabi Yusuf dibawa ke kamar, dibuka baju tuh, dan normal kan, tertarik. Walaqad hammat bihi, Nabi Yusuf
juga hama dia menginginkan Zulaiha. Zulaiha menginginkan Yusuf, Yusuf juga menginginkan Zulaiha. Walau an rola burhan, kalau tidak melihat petunjuk Tuhan, tidak dibimbing, tidak diselamatkan oleh Allah, Nabi Yusuf binasa. Aku tidak akan membiarkan nafsuku, wa ma ubarri'un nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu, karena nafsu itu mengajak kepada keburukan. Keinginan Nabi Yusuf tidak diikuti dan sambil tertarik, terangsang dan normal Nabi Yusuf juga. Tapi hawa nafsunya tidak diikuti. Aku tidak mengikuti hawa nafsu. Melihat tuh cahaya Tuhan. Jadi oleh Allah tuh diselamatkan Nabi Yusufnya berusaha menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Coba kalau mengikuti hawa nafsu, binasa, celaka, mau jadi nabi atau kepahitan. Tuh ujian Nabi Yusuf, nah itu diperdaya oleh Zulaiha. Padahal secara normal manusiawi Nabi Yusuf juga menginginkan, tapi Nabi Yusuf mengelola, menahan hawa nafsunya karena dia tahu bahwa kalau mengikuti hawa nafsu bakal binasa. Nah, siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya, jadi tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengutamakan kehidupan dunia, tapi mengutamakan kehidupan akhirat tetap. Tuh, jadi Quran memberikan ajaran sanis film kudu seimbang dunia akhirat, harus berat akhirat. Jadi porsinya itu perhatian kita, ucapan kita, tuh gerakan kita harus lebih banyak porsinya untuk akhirat. Tuh sebagai tuh ilustrasi ya, dan untuk bekal untuk hidup di dunia kita butuh bekal, butuh bekal banyak, tapi hidup di dunia itu sebentar dibanding dengan satu hari di akhirat saja. Tidak 1/10 untuk satu hari di akhirat. Kalau umur kita 80 tahun, tidak mencapai 1/10 untuk satu hari di akhirat, kecuali umur kita 100 tahun. Ayo panjang umur Pak, Bu, yang panjang umur. Ke 80 ya, 70, terus aja 70 ini 80 kaca. Kalau 100 baru 1/10. Kalau di bawah 100 tuh berarti tidak mencapai 1/10 untuk satu hari di akhirat. Tuh 80 tahun tidak mencapai 1/10 acan untuk satu hari, menunjukkan di dunia ini sangat sebentar. Nah, jangan terperdaya dengan kesenangan yang sebentar. Makanya Rasulullah kan berpesan, dunia ini tuh hijau manis. Rasulullah menganalogikan kehidupan dunia kepada buah-buahan yang hijau, yang manis. Pan pikabutaan buah-buahan amis tuh, aya nu hijau, aya nu beureuh. Tapi ingat, yang namanya buah-buahan cepat busuk.
Lama umur buah-buahan. Tak, dunia itu ibarat buah-buahan. Umurnya lama. Rasulullah berpesan, takut dunia, hati-hati dengan fitnah dunia. Banyak manusia yang terfitnah oleh dunia, yang hijau, yang manis, tapi tidak sadar itu kuatnya, bertahannya hanya sebentar. Besok lusa, tuh bapak ibu bisa samakan, tuh terhabis kakulkaskeun kiat sabarani temu di kulkaskeun. Namun saminggu walaupun di kulkas busuk, buah-buahannya cepat busuk. Rasulullah mengumpamakan kehidupan dunia dengan buah-buahan. Apanya yang diumpamakan? Berarti ada kesamaan, ada wajh sifat. Mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu, ada yang serupanya. Dunia dengan buah-buahan ada kesamaan, sama-sama tidak kuat lama. Hidup di dunia itu seperti buah-buahan. Hati-hati dengan fitnah dunia, takut dunia. Karena dulu tuh Bani Israel binasanya dengan fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hati juga dengan fitnah perempuan. Dulu Bani Israel tuh binasa dengan fitnah perempuan, ujian perempuan. Itu kisah Balaam bin Ba'ur, seorang ahli ibadah, ulama di Bani Israel, terperdaya oleh harta, terperdaya oleh wanita. Jadi mati su'ul khotimah. Asalnya ahli ibadah tuh terperdaya, tergoda oleh harta, tergoda oleh wanita. Lahirnya su'ul khotimah, matinya seperti gogok yang lidahnya memanjang sampai menjulur ke tanah. Balaam bin Ba'ur yang pernah saya sampaikan kisahnya, ulama Bani Israel tuh yang soleh di zaman Nabi Musa, terus terperdaya oleh harta. Ketika Palestina tuh waktu itu dirajai oleh raja yang Jabbarin, yang durhaka, yang semena-mena. Di tengah-tengah tuh Palestina, di kerajaan Raja Jabbarin, hidup seorang ulama yang soleh, yang oleh Allah diberi ilmu, diberi kelebihan ilmu. Jadi Balaam bin Ba'ur itu diberi ilmu, kalau berdoa doanya diijabah. Kalau berdoa doanya diijabah. Terkenal ulama yang soleh yang doanya diijabah. Satu waktu Nabi Musa tuh menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Firaun sampai selamat menyeberangi Laut Merah, Laut Khusus. Kan dibawa ke Palestina, dibawa ke Palestina. Raja yang durhaka siun takut kedatangan Nabi Musa. Nabi Musa tuh sebelum masuk ke Palestina berkemah dulu. Raja yang durhaka takut oleh Nabi Musa, Fir'aun wae eleh. Jadi tidak berani melawan. Mendatangi Balaam bin Ba'ur, mengutus utusan, minta kepada Balaam bin Ba'ur untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan pasukannya. Balaam bin Ba'ur awalnya menolak. Tidak bisa, Musa itu Nabi Allah.
Saya juga diberi ilmu oleh Allah, tidak bisa saya mendoakan buruk untuk Musa. Raja tidak kalah, pakai cara lain. Didatangi istri Balaam bin Ba'ura, diberilah emas perhiasan yang banyak, diperalat, suruh suamimu untuk mendoakan keburukan bagi Musa. Tadi didatangi oleh utusan raja, Balaam masih menolak. Tapi begitu istrinya datang, ditemong emas perhiasan, dibujuk ke istrinya, hayang boga emas reak ieu teh kudu sabaraha taun ngumpulkeun. Ieu mah aya nu merek kudu ngadoakeun bodoh. Aku istri mah eleh bapak. Eleh ku istri mah kalah, akhirnya Balaam mengikuti kemauan istrinya. Tuh, terperdaya oleh harta, terperdaya oleh perempuan. Ngadoakeun, datanglah Balaam ke salah satu bukit di Gunung Persia di Palestina. Kemudian mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Tapi tiap mendoakan keburukan malah dibalik. Kalau mendoakan kebaikan Nabi Musa teh, nu didoakeun burukan aja. Tilu kali diulang-ulang teh dibalik we ngadoakeun teh. Atuh utusan raja teh ngamuk ka Balaam, dibalik we ngadoakeun teh. Salah wae ngadoakeun teh. Dan di jero nyempulin cenah kalau jadi ku Allah. Tuh, walaupun di jero rek ngadoakeun jelek Nabi Musa, kalau ngadoakeun baik. Ngadoakeun buruk ke raja. Diamak tabu pengawal kerajaan. Lu karena di luar kendali saya, ini mah di luar. Tapi jangan khawatir. Berarti Allah tidak mengizinkan saya mendoakan begini. Tapi ada cara lain untuk memperdaya Musa. Nah, cari saja wanita-wanita cantik, kumpulkan wanita-wanita cantik. Kemudian kirim ke pasukan Musa, perdaya mereka dengan perempuan-perempuan cantik. Kalau ada satu saja di antara mereka yang zina, maka Allah akan menurunkan adab. Dipilihlah wanita-wanita cantik, dikirim ke perkemahan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kan 12 suku kan. Nabi Musa teh menyelamatkan 12 suku Bani Israel teh. 12 suku, ada kepala suku dari 12 tadi yang 11 mah kuat, tetap terperdaya wanita-wanita cantik. Nu saguran teu kuatkeun, malah minta izin kana Nabi Musa untuk berzina. Maka jelas tidak diizinkan, tapi dia mencuri-curi di belakang Nabi Musa, dia melakukan zina. Maka seketika itu turun adab dari Allah. Dibinasakan dah prajurit kaum Nabi Musa nu ngalakukeun hiji tapi turun adab. Maka Nabi Musa marah. Kemudian menyuruh pengawalnya yang kemudian dihukum mati si yang zina tadi itu. Nah, baru ada berhenti kena penyakit tuh. Seluruh pasukan Nabi Musa dan berjatuhan meninggal. Nah, Nabi Musa kepada Allah bertanya, kenapa? Itu karena ulah Balaam bin Ba'ura. Maka Nabi Musa kepada Allah berdoa sebagaimana engkau tuh mengabulkan keinginan Balaam, maka kabulkan keinginanku, binasakan Balaam bin Ba'ura. Balaam bin Ba'ura mati dalam keadaan lidahnya menjulur ke tanah, siga dogi, jadi mati su'ul khotimah, terperdaya kagoda
ku harta, besaran ku wanita. Rasulullah tadi berilustrasi dunia ini ibarat buah-buahan, ibarat buah-buahan yang hijau, yang amis. Tapi hati-hati mual lama umur buah-buahan. Sahabat Rasul, hati-hati dengan ujian dunia. Dulu ulama Bani Israel binasa karena ujian dunia, ujian harta dan ujian wanita. Tuh, makanya tadi di surah An-Nazi'at menahan diri dari mengikuti keinginan, menahan diri. Kalau nafsu tidak dikelola, nafsu itu mengajak kepada kebinasaan, mengajak kepada keburukan. Nabi Yusuf sendiri itu mengatakan, aku tidak akan membiarkan nafsu, karena nafsu selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, dikelola sehingga walaupun menginginkan Nabi Yusuf selamat dari fitnah, dari ujian dunia, dari ujian Zulaikha. Nah, karena dirinya itu menahan diri, takut akan kedudukan Tuhannya, akhirnya oleh Allah diburuhan surga. Di sini senangnya cuma 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi di akhirat sangsaranya seumur-umur. Jangan menjual kesenangan yang abadi dengan kesenangan yang sebentar. Orang yang cerdas, orang yang mampu mengelola waktu yang pendek untuk waktu yang panjang. Orang yang cerdas, orang yang pandai mengelola waktu yang pendek untuk waktu yang panjang. Pendek kita hidup di dunia ini. Tuh, jadi salurina kisah tadi Rasulullah kepada Abu Darda tuh ketika curhat menceritakan kedatangan temannya Salman yang menegur dirinya, nyuruh berbuka di celaka hijau. Jadi obrol tuh. Nah, sahabat Rasul, benar sikap Salman. Benar sikap Salman. Kemudian Rasul berpesan, "Ati kula di hakim hakko." Berikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Untuk Tuhanmu ada hak dari kamu. Untuk diri kamu ada hak dari kamu. Untuk istrimu ada hak dari kamu. Jadi tidak dianggap benar seseorang di masjid dan terus yang malam. Tuh, homo itu para ke masjid berambut tinggi. Jadi irahat ke masjid, irahat keluar masjid. Di masjid ada rahmat. Makanya masuk masjid tadi doanya Allahumma li abwaab rahmatik atau Allahumma lana abwaab rahmatik. Di masjid ada rahmat Allah. Siapa yang pergi ke masjid baik di waktu pagi maupun di sore hari, Allah akan menyediakan hidangan baginya di surga. Tuh. Selalu pergi ke masjid dijamin masuk surga. Tara ke masjid mual ke surga. Tara ke masjid mual ke surga. Kan Allah punya rumah di bumi, masjid. Terus tara ke rumah Allah hoyong ke surga, tapi tarangannya ke rumah Allah mereka surga kumana. Hoyong ke surga makelangan yang heula tuh berkunjung. Makanya yang kita yang ke masjid ini disebut tamu Allah, duyufullah. Kita mendengar istilah tamu Allah itu jamaah haji, jamaah umroh, jamaah haji umroh, tamu Allah. Iya nu sehari-hari nu kamarasih tamu Allah. Allah menghidangkan tuh makan
makanan nanti di surga untuk orang-orang yang selalu pergi ke masjid, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Itu tidak berarti pas subuh wujud maghrib kumpul ke masjidnya. Tidak berarti penghususan, tapi itu tendensi terutama di waktu subuh dan di waktu maghrib. Karena waktu subuh awal siang tidak mudah untuk ke masjid subuhnya, Pak. Senucan budal yang tidak, yang belum tidur masih banyak. Untuk kerja mah takut kesiangan deh. Untuk sholat mah ayat sholat untuk. Nah, ketika kita rutin ke masjid di subuh, jelas itu dijamin oleh Allah nanti di buruhan surga. Kan berjuang, bekerja keras, sore pulang dari kerja, capek macet sampai ke rumah harus ke masjid, walaupun kesal capek ke masjid dan meyakini Allah di janjian bakal disediakan hidangan di surga. Berusaha ke masjid, di masjid ada rahmat Allah, di luar mah karunia Allah. Jadi saur Nabi tadi ka Abu Darda, hati pula dihakin atau berikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Hak Allah, hak diri, hak keluarga. Porsinya Islam memberikan arahan harus tidak boleh mengutamakan dunia. Minimal seimbang itu, yang maksimalnya harus porsi akhirat. Apalagi di usia lanjut. Usia lanjut seperti kita mah sudah harus lebih memfokuskan akhirat karena sebentar lagi kita mau sebentar lagi Pak. Pasti ada kesempatan. Kalau tidak sekarang, makanya di Riyadhus Shalihin ada bab anjuran untuk berbuat baik, terutama di usia lanjut. Semuanya dianjurkan untuk berbuat baik, lebih-lebih di usia lanjut. Harus lebih giat berbuat baik. Maka di masjid sesudah tersalpunya di masjid lebih gak tol ke masjid nularolame jarang ke masjid masih moral masih muda padahal sama dianjurkan. Makanya nanti pahalanya beda. Kalau ada anak muda rajin ke masjid, orang tua rajin ke masjid, pahalanya gede muda. Bapak ibu getol ke masjid wajar, irati ke masjid. Kalau anak kita yang rajin ke masjid istimewa, apalagi incut rajin ke masjid istimewa. Nah itu. Jadi materi taklim untuk pagi hari ini nasihat Rasul kepada Abu Darda, berikan hak kepada masing-masing pemilik. Hak Allah, hak diri, hak istri, hak keluarga. Mana diatur waktu, ada bagian untuk akhirat, ada bagian untuk dunia. Yang tidak boleh porsinya mengutamakan dunia, tidak boleh. Harus minimal tawajud seimbang, yang lebih baik mengutamakan akhirat. Itulah sering atau belajar ilmu untuk Sabtu ketiga bulan Oktober ini. Mudah-mudahan jadi sedikit tambahan ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil